Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wida. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat Google Sheets. Yang pertama, kita login Google. Pastikan internet kita lancar ya. Pastikan juga kita sudah login akun Google kita, sehingga nanti kita mudah untuk ngecek penyimpanan Google Sheets kita di Drive. Kemudian langkah selanjutnya kita ketik sheets.google.com. Situs ini sangat bagus digunakan untuk pembelajaran daring di masa pandemi seperti ini, karena di dalam situs sudah terdapat materi, soal-soal, kita juga bisa memasukkan link YouTube, jadi semuanya bisa masuk ke sini. Kemudian apabila kita sudah pernah membuat situs, maka tampilannya sudah ada file-file yang pernah kita buat. Jika belum, maka di sini nanti kosong, kita buat baru dengan cara klik tanda plus di sebelah kanan bawah. Kita tunggu beberapa saat. Google Sheets ini filenya nanti akan tersimpan di Drive, jadi kita tidak usah bingung mencarinya. Nah, inilah tampilan setelah kita buat situs baru. Pertama, kita ketikkan judul di sini. Contoh, tema 1, sub tema 2. Subtema 3. Baik, ketika masuk di judul, di sini ada perbedaan ukuran huruf. Kita jadikan di sini ukurannya adalah ukuran untuk judul yang hitam, kita hitamkan. Kemudian subtemanya kita ubah menjadi judul. Bisa kita atur, kita senterkan di tengah seperti ini. Ya, sudah jadi judul kita, tema 1, subtema 3. Kita lihat di layar ini, di sini ada publikasikan. Jadi apa yang sudah kita ketik tadi belum disahkan untuk masuk ke Google kalau belum kita klik publikasikan. Kita klik publikasikan di sini. Nah, ini adalah alamat web Google Sheets kita, di mana alamat ini nanti yang akan kita share ke murid-murid kita, agar anak-anak atau murid-murid kita dapat mengakses Google Sheets yang sudah kita buat. Bebas alamat webnya. Kita contoh kelas 6, tema 1, subtema 3. Di judul situs itu semuanya menggunakan huruf kecil. Judul ini sebagai alamat web, kita hanya dapat menuliskan sekali saja. Jadi harus dipertimbangkan sungguh-sungguh kita mau pakai judul apa untuk menjadi alamat web situs kita. Karena sebagai ciri khas alamat webnya saya tambahin nama saya di sini. Ya, kalau sudah kita klik publikasikan. Ya.
Publikasikan di sini fungsinya sebagai save. Jadi ketika kita sudah mengedit, menambahi tulisan, menambahi materi, di akhir sesi kita harus mengeklik publikasi. Jika kita tidak mengeklik publikasi, maka tampilan ketika anak-anak membuka nanti adalah tampilan yang lama, belum menyimpan perubahannya. Bagaimana cara kita menge-share link kepada murid-murid kita? Caranya, di bagian link atau rantai ini kita klik, kemudian kita salin link, kemudian dapat kita tempelkan di grup WA agar bisa diakses oleh anak-anak. Untuk yang selanjutnya, kita akan menambahkan halaman pada situs kita. Di sebelah kanan, di sini ada halaman. Kita klik halaman, kita klik tombol di sebelah kanan bawah simbol plus. Kita tulis misalnya pembelajaran 1 atau PB1. Klik selesai. Nah, di halaman sini akan muncul halaman muka PB1. Nah, ini bisa kita atur seperti tadi. Kita ganti dengan judul tebal. Ini bisa kita ulang sampai PB6. Karena dalam satu subtema kita ada 6 pembelajaran. Kita masukkan dulu ya di sini. PB4, kemudian PB5, kemudian PB6. Nah, sudah terlihat halaman muka PB1, PB2 sampai PB6. Bisa kita tambahkan halaman soal, nanti khusus untuk soal-soal dalam subtema 3 ini. Kemudian bagaimana caranya mengganti background pada setiap halaman? Di sini jika kita klik di bawah maka tidak ada tulisan ubah gambar, kita arahkan kursor kita ubah gambar, kita klik. Kita bisa memilih gambar yang sudah disediakan di situs. Nah, ini dia gambar-gambar yang sudah disediakan di situs. Kita ambil contoh satu, kita pilih yang gambar ini, kita klik pilih. Nah, maka akan berubah menjadi background halaman muka. Kita ubah lagi, ubah gambar. Jika kita klik upload, maka kita akan memilih gambar yang ada pada laptop kita atau pada komputer kita. Misalnya saja kita pilih gambar tumbuhan. Kita klik mangrove ya. Kita pilih salah satu mangrove misalnya. Kita klik open. Nah, maka otomatis langsung berubah backgroundnya. Ini bisa kita lakukan di pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, dan seterusnya. Ingat, setelah kita melakukan sebuah perubahan, di akhir sesi kita harus klik publikasikan. Kita coba ya. Nah, inilah langkah-langkah yang sudah kita tambahkan, kita editkan pada situs kita. Kita klik publikasikan. Baik, untuk selanjutnya
kita mengisi halaman kita di pembelajaran 1. Kita klik sisipkan. Nah, di sini jika kita ingin menambahkan teks, kita klik kotak teks. Jika ingin menambahkan gambar, kita klik sisipkan gambar. Jika ingin menyematkan link, kita sisipkan sematkan. Jika ingin menambahkan atau menyisipkan dari drive kita klik yang ini. Kita tarik ke bawah. Di sini ada tata letak. Tata letak di sini sudah disediakan beberapa. Jika kita pilih salah satunya, ini berarti tampilannya nanti separuh. Kita coba separuh gambar, separuhnya teks. Jika kita tidak mau, kita bisa hapus. Itu tata letak, ya. Kemudian di sini disisipkan terdapat beberapa menu-menu. Teks yang dapat diciutkan, daftar isi, carousel gambar, tombol, pemisah, placeholder. Kita juga bisa sisipkan YouTube, kalender, peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir, atau diagram. Kita akan coba sisipkan kotak teks. Misalnya di sini, pembelajaran 1 kita materi bahasa Indonesia. Kita klik, kita beri judul tebal. Nah, di sini sebagai kotak teks, sebagai judul, kita bisa mengubah latar belakangnya. Reguler, penekanan 1 atau penekanan 2 menjadi lebih tebal, atau kita bisa juga pakai gambar di sini seperti tadi caranya. Ini jika di galeri yang sudah disiapkan oleh situs, atau bisa juga kita dengan URL. URL di sini adalah link dari URL Google yang kita akan masukkan, atau dari telusuri langsung, misalnya tanaman. Nah, di sini akan muncul gambar-gambar pilihan tentang tanaman, atau yang ada di album kita, di album yang ada di drive kita di sini, atau ini adalah semua file yang ada di drive kita. Kita pakai URL saja ya, atau pakai telusuri, misalnya kamus. Karena bahasa Indonesia, kita pakai gambar kamus. Kita pilih ini saja sebagai contoh, ya. Seperti itu bahasa Indonesia. Jika tidak berkenan, kita bisa menggantinya menjadi latar belakang reguler. Kemudian kita akan memasukkan teks sebagai materi. Sinonim adalah, kita bisa mengetikkannya secara langsung, atau kita bisa mengcopy dari file Word atau file lain, misalnya seperti ini. Ya, bisa kita kopikan karena berbentuk teks, jadi berupa sebuah teks. Sudah selesai? Sisipkan teksnya. Kita lanjut ke sisipkan gambar. Kita klik gambar. Kita pilih. Kita cari dengan penelusuran
di Google, kita cari di sini Kamus Bahasa Indonesia. Misalnya kita klik saja, kita sisipkan. Nah, gambar sudah otomatis tersisipkan. Lalu bagaimana cara mengatur gambar ini agar bisa ke tengah? Kita arahkan kursor kita ke gambar, kita tekan dengan klik kiri, kita tarik, kita sesuaikan. Nah, jika ingin memperbesar ukuran, tinggal kita arahkan kursor kita ke gambar, kita klik, kita tarik, kita atur sesuai keinginan kita. Jika dirasa kurang pas, masih bisa kita sesuaikan. Kita tarik ke tengah. Ya. Sisipkan teks dan sisipkan gambar pada pembelajaran 1 sudah selesai. Untuk selanjutnya, kita akan menyisipkan, sematkan, dan drive. Masih pada PB1 sebagai contoh. Baik, kita akan mulai sisipkan, sematkan. Kita klik sisipkan, kemudian sematkan yang gambar panah kanan kiri. Di sini jika sematkan itu adalah link URL yang ada di web Google. Kita cari dulu tentang sinonim. Misalnya saja sinonim, kita mengambil sinonim dari Wikipedia. Kita klik dulu sinonimnya Wikipedia. Kemudian URL yang berada di atas kita copy. Kita masukkan di sematkan sites. Kita tunggu. Jika sudah muncul kita klik sisipkan. Nah, otomatis sudah langsung masuk di situs kita. Selanjutnya kita akan sisipkan file yang ada di drive kita. Kita klik sisipkan, kemudian drive. Kita pilih file mana yang akan kita masukkan ke dalam situs kita. Di sini kita cari, saya akan memasukkan buku siswa. Kita klik file yang akan kita masukkan. Lalu klik filenya satu saja ya. Kalau kita klik 2 kali berarti ada 2 yang dipilih. Karena saya akan memasukkan 1, jadi saya hanya memasukkan buku siswa tema 1. Klik sisipkan. Nah, di sini seperti tadi ketika kita memasukkan gambar, kita bisa atur ukuran dari file drive yang telah kita masukkan. Misalnya saja segini. Kita tunggu. Ini kadang kalau ditarik, dia ketarik terus, tidak mau kembali. Ya, jadi harus kembali sendiri. Jadi sabar sampai dia warnanya agak terang. Ya, sudah. Kita geser. Kita geser di tengah. Kita tarik.
Nah, ini sudah saya lepas pada kursornya, tapi tetap ketarik, tidak apa-apa. Ini wajar. Kita tarik sampai yang kita inginkan. Jika hanya ingin segini, tidak perlu tampil full cover bukunya, tidak apa-apa. Jika ingin kita perlihatkan full covernya, boleh kita tarik lagi. Baik, ditunggu yang sedikit. Ini saja ya contoh. Baik, kita preview dulu dari apa yang sudah kita masukkan pada PB1. Sebagai contoh, kita mengambil bahasa Indonesia, materi sinonim. Tadi kita sudah insert teks di sini. Kemudian kita sudah insert gambar. Kita juga sudah menyisipkan URL sematkan tadi. Kita juga sudah menyisipkan drive di sini. Ini sudah ada di drive kita, hanya kita masukkan saja di sini. Baik, bagaimana caranya kita melihat anak-anak itu tampilannya seperti apa sih hasil dari situs yang kita buat? Kita klik di sini ada pratinjau. Kita klik pratinjau. Nah, pratinjau di sini ini adalah bagaimana kita melihat hasil situs kita. Ini adalah pratinjau dari bentuk komputer atau laptop. Ini pratinjau dari bentuk tablet. Ini pratinjau dari bentuk handphone. Nah, kita lihat dari bentuk handphone ya, karena biasanya anak-anak mengakses dari handphone. Nah, ini dia teksnya tadi. Kemudian gambar. Nah, Wikipedia tadi, link URL yang kita masukkan bisa kita tarik ke bawah dan tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian drive kita tadi, ini dari drive ya, buku siswa. Bisa kita klik dan otomatis akan muncul buku siswa yang sudah kita masukkan di sini. Mudah sekali bukan? Kita kembali. Kita tutup pratinjaunya. Nah, itulah tadi bagaimana cara menyisipkan teks, gambar, sematkan, dan drive pada halaman situs kita. Untuk selanjutnya, kita akan coba bagaimana menerapkan tata letak di sini. Kita masuk ke halaman PB2 ya. Kita kali ini bagaimana menerapkan tata letak. Ada beberapa contoh di sini. Kita bisa mengambil contoh tata letak satu saja yang ini. Nah, di sini tata letak yang saya pilih adalah tata letak berupa satu buah gambar, kemudian diikuti dengan teks di sebelah kanan. Boleh juga kita memilih tata letak seperti ini, dua gambar dan dua narasi. Saya pilih yang ini aja dulu. Gambar. Caranya sama. Di sini saya materinya saya isikan PPKN saja ya. Contoh ini hanya contoh. Caranya sama seperti tadi, kita pilih gambar. Nah, PPKN saya mau bahas tentang Pancasila. Kita cari di penelusuran gambar. Kita cari Pancasila. Oke, kita pilih Garuda aja ya. Sini seperti tadi contohnya. Caranya memasukkan gambar. Kita tarik, kita kurang besar.
Ekornya belum terlihat. Ya, sudah. Oke, PPKN. Pancasila terdiri dari 5 sila. Ini hanya contoh saja ya, yang penting sudah bisa mengoperasikan. Nah, inilah penggunaan tata letak. Jika kita pilih tata letak, kita bisa milih sebuah gambar dan sebuah teks. Kita lihat dulu di pratinjau. Kita lihat hasilnya seperti apa ketika anak-anak membukanya dengan smartphone mereka. Oh, hasilnya gambar langsung diikuti dengan kalimatnya, dengan teksnya. Baik, kita kasih contoh lagi ya. Coba kita masukkan di sini sila 1. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ini bisa kita tengahkan. Ini bisa kita taruh di tepi. Ini gambarnya. Jika kita sudah siap ada di komputer kita pilih yang upload ya. Karena saya tidak ada file di komputer, saya pilih yang langsung nyari di Google. Jadi ini mudah sekali, tanpa harus punya gambar, kita bisa langsung nyari lambang sila 1. Nah, kita cari lambang sila 1. Sudah jadi. Nah, karena tadi saya memilih tata letaknya 2 gambar bersebelahan, jadi biar ada temennya ini, saya klik ini sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, kita tengahkan saja ya, kita biar sama ya, kita taruh di tengah. Baik, kita cari gambarnya di Google. Saya belum siap gambar, jadi saya online saja, yang penting internetnya lancar. Baik, lambang sila 2. Nah, kita pilih saja salah satu, sisipkan, kita atur ukurannya, kita tarik lagi boleh, biar rantainya terlihat semua. Oke, segini ya. Kita lihat di pratinjau. Nah, inilah tampilan di smartphone. PPKN, sila 1, sila 2. Kalau di laptop bisa bersebelahan seperti tadi karena kita membuatnya lewat laptop. Kita tutup pratinjaunya. Ya, ini contoh bagaimana kita menerapkan tata letak pada halaman situs kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyisipkan icon-icon yang ada di situs ini. Kita masuk di pembelajaran 3. Icon-icon yang ada di situs kita disisipkan ini ada beberapa yang tadi sudah saya jelaskan. Saya akan memberi contoh bagaimana cara menyisipkan YouTube di akun situs kita ini. Kita klik sisipkan. Kita masuk di pembelajaran 3 ya, karena tadi pembelajaran 2 sudah kita pakai untuk memasukkan tata letak. Kita masuk di pembelajaran 3. Kita klik sisipkan. Kita klik YouTube. Nah, jika teman-teman sudah punya channel YouTube, sudah punya video-video YouTube, boleh memasukkan video pembelajaran milik teman-teman sendiri. Tapi jika belum, kita bisa mencari video pembelajaran
di YouTube. Kita bisa memasukkan video pembelajaran di YouTube. Misalnya saja kita cari sebentar ya, ini agak lemot ya. Kita cari misalnya apa ya, fotosintesis. Kita cari tentang fotosintesis. Nah, sini sudah banyak sekali tentang fotosintesis. Ini hanya contoh saja ya. Kita buka satu contoh video YouTube tentang fotosintesis. Nah, ini misalnya yang saya cari. Ini isinya kita sesuaikan dengan tema kita ya, tema dan subtema kita. Ini hanya contoh saja, jadi saya ambil yang gampang saja. Nah, di YouTube yang akan kita masukkan di situs kita sudah masuk di YouTube, kita cari materi apa yang akan kita masukkan di Google Sheets kita, lalu kita klik link yang ada di atas, kita copy, kita masukkan di sini, kita klik telusuri. Nah, otomatis sudah langsung ada di sini. Jika kita klik pilih. Nah, sudah langsung ada di situs kita. Kita geser, kita sesuaikan. Kita geser ya. Kecil, tidak apa-apa. Teman-teman sudah bisa kan menggesernya? Baik, kita lihat di pratinjau. Bagaimana tampilan anak-anak ketika membukanya dengan smartphone. Nah, ini dia. Jadi anak-anak tampilannya seperti ini di PB3. Nanti anak-anak tinggal klik YouTube-nya. Otomatis langsung nyambung. Ini internetnya agak lemot. Nah, sudah selesai. Kita tutup pratinjaunya. Seperti itu teman-teman cara menyisipkan YouTube di Google Sheets kita. Baik teman-teman, untuk selanjutnya, untuk sisipkan ada beberapa ikonnya, jadi bisa teman-teman coba sendiri. Ini saya hanya memberikan yang pokok-pokok saja, yang penting teman-teman sudah paham, bisa diuprek sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang paling utama dalam sebuah pembelajaran adalah soal. Kita masuk ke halaman soal, kita PB4 kita lompati ya, teman-teman bisa mengisi sendiri. Nah, soal di sini kita bisa langsung menulis dalam bentuk teks. Jadi kita tinggal menggunakan sisipkan teks kalau kita mau menulis langsung di sini. Tetapi di Google Sheets ini, karena Google Sheets ini adalah punyanya Google, jadi otomatis terkoneksi dengan Google Drive kita, terkoneksi dengan kuis yang kita buat di Google Form. Ya, caranya kita masukkan, kita sisipkan Drive, kita cari di soal, kita ini aja ya. Awas, kalau 2 kali klik berarti 2 file. Kita pilih salah satu saja. Ini hanya contoh, kita sisipkan.
Kita geser ke tengah biar tampilannya lebih oke. Kita bisa atur. Ini terlalu panjang ya teman-teman ya. Kita pendekkan. Baik teman-teman, ukurannya sudah sesuai. Kita coba lihat di pratinjau. Ya, di pratinjau, di smartphone. Nah, di sini anak-anak bisa langsung mengisi. Misalnya nomor absen. Klik berikutnya. Nah, kerennya seperti itu. Kita ketika sudah share link dan kita di sheets kita sudah kita sematkan soal online, anak-anak ketika mengakses nanti bisa langsung mengerjakan di situs itu juga. Tidak perlu membuka halaman baru, jadi langsung bisa mengerjakan di situ. Ini hanya contoh pratinjau, jadi tidak saya isi ya teman-teman. Baik, seperti itu tampilannya ketika anak-anak membuka di smartphone-nya. Kita tutup pratinjaunya. Ya, seperti ini teman-teman. Tadi sudah kita coba mengisi di halaman muka PB1. Ini sebenarnya masih bisa diuprek-uprek lagi, tapi saya yakin intinya itu yang paling utama ada di situs. Untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa menguprak-uprak sendiri. Kita publikasikan dulu ya. Ingat, di akhir sesi setiap kita menambah, kita mengedit, jangan lupa untuk dipublikasikan. Nah, kita klik publikasi. Baik teman-teman, demikianlah tutorial dari saya untuk membuat Google Sheets. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.